Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistiawan, SHMH, dan Ibu Emi Handayani, SHM Hum, selaku dosen pengampu mata kuliah Argumentasi Hukum kelas L. Di sini, saya Farah Fitria Anwar dengan NIM 11.122.120.118 akan mempresentasikan mengenai legal opinion mengenai kasus kekerasan pada anak oleh ayah kandung. Yang pertama terdapat kasus posisi di mana pelaku yaitu Usman melakukan pembunuhan terhadap darah dagingnya sendiri yaitu Kurniawan alias Awan dengan cara membantingnya. Peristiwa tersebut diketahui terjadi di Jalan Muara Baru, Penjaringan, Jakarta Utara. Berdasarkan narasi yang beredar, Usman marah kepada Awan karena menabrak anak tetangganya menggunakan sepeda. Menurut penuturan orang tua korban yang tertabrak sepeda, yaitu Hasan, saat kejadian, Usman melihat Awan menabrak anaknya. Saat kejadian, Hasan melihat Usman sedang bermain gitar di dalam gang dekat rumahnya. Mendengar bahwa istri dari Hasan menegur Awan, Usman tidak langsung marah kepada Awan, namun lanjut untuk bermain gitar. Tidak lama kemudian, Usman menampar Awan dan menendang bagian belakang tubuh Awan hingga ia tersungkur. Melihat hal tersebut, para tetangga sekitar sudah tidak kaget lantaran Usman terkenal sebagai pribadi yang temperamen. Namun, para tetangga tidak menyangka jika Usman tega untuk membanting Awan. Pasalnya, Usman juga dikenal sehabis memukuli anaknya di jalan langsung membopongnya pulang. Tetapi saat itu, yang terjadi bukanlah membopong, namun Usman malah membanting anaknya. Setelah dibanting ayahnya, Awan malah tak sadarkan diri. Usman pun langsung menggendong Awan untuk pulang. Hasan yang tinggal di dekat rumah Awan kemudian menyusulinya. Setibanya di rumah Awan, Hasan melihat Usman sedang mengelap darah yang keluar dari mulut dan hidung Awan. Tak ingin terjadi apa-apa dengan Awan, Hasan kemudian bersama Usman membawanya ke puskesmas Penjaringan 1. Setibanya di pusat kesehatan tersebut, petugas di puskesmas menyatakan bahwa Awan harus dilarikan ke rumah sakit yang lebih besar. Akhirnya, Awan dibawa ke rumah sakit Duta Indah. Namun naas, dalam perjalanan ke rumah sakit, Awan telah menghembuskan nafas terakhir. Usman diamankan oleh polisi setelah melakukan penganiayaan yang menewaskan putranya itu. Kepada polisi, Usman mengaku emosional sesaat saat melakukan perbuatan kejinya itu. Usman dijerat Undang-Undang Kekerasan dalam Rumah Tangga atau KDRT pasal 44 ayat 3 yang menyebabkan kematian dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Usman sudah ditahan di Polres Metro Jakarta Utara. Terhadap tersangka dilakukan penahanan lalu dilakukan proses penyidikan lebih lanjut dengan ancaman hukumannya 15 tahun. Lalu di sini terdapat fakta hukum. Di sini terdapat 7 fakta hukum. Yang pertama adalah Usman, yaitu pelaku sekaligus ayah dari korban yang tega membanting anak kandungnya hingga tewas. Saksi mengatakan bahwa sebelum kejadian, Awan atau korban tengah bermain sepeda. Lalu yang kedua, sebelum membanting Awan, Usman terlebih dahulu menampar wajah dan menendang bagian belakang Awan karena Usman melihat Awan yang tidak sengaja menabrak seorang anak tetangga ketika bermain sepeda. Yang ketiga, setelah kejadian tersebut, Usman justru membanting Awan. Yang keempat, setelah Usman membanting Awan, Awan tidak sadarkan diri dan Usman langsung membawanya pulang. Yang kelima, setibanya di rumah, Usman mengelap darah yang keluar dari mulut dan hidung Awan dan segera membawanya ke puskesmas. Yang keenam, puskesmas menyatakan Awan harus dibawa ke rumah sakit yang lebih besar. Namun dalam perjalanannya, Awan meninggal dunia. Dan yang terakhir adalah kejadian tersebut berakibat ditahannya Usman oleh polisi atas tindakan penganiayaan yang berujung tewasnya Awan, yakni anak kandungnya sendiri. Lalu terdapat 3 isu hukum. Yang pertama adalah bagaimana peran orang tua terhadap perkembangan anak. Yang kedua, apa saja hak anak yang telah dilanggar oleh orang tua korban. Dan yang ketiga adalah apakah ancaman yang dijatuhkan kepada Usman telah sesuai dengan yang seharusnya.
Di sini terdapat 5 dasar hukum, yaitu yang pertama adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Lalu yang kedua adalah Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Yang keempat adalah Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Dan yang terakhir adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lalu berikut adalah analisis dari kasus tersebut. Yang pertama adalah peran orang tua terhadap anak. Orang tua sebagai guru pertama dan utama. Orang tua adalah tempat pertama bagi anak untuk mendapatkan pendidikan dan bimbingan karena mereka memiliki peran yang istimewa. Sebagai guru pertama, orang tua memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan anak. Mereka berperan penting dalam membimbing anak untuk belajar di rumah. Peran orang tua dalam mendidik anak sangatlah penting dan tidak bisa digantikan oleh siapapun. Lalu yang kedua adalah orang tua mengawasi dan membantu perkembangan anak. Orang tua berperan sebagai pengawas yang membantu meningkatkan kemampuan anak dalam berbagai aspek perkembangan. Dari segi kognitif, orang tua membantu anak mengembangkan pengetahuan. Pada aspek afektif, mereka mendukung anak dalam memahami emosi dan sikap, serta memberikan penghargaan atas usaha anak. Sedangkan pada aspek psikomotor, orang tua mendorong anak untuk mengasah keterampilan yang berhubungan dengan tindakan dan gerakan. Lalu yang ketiga, orang tua mengembangkan potensi dan kedisiplinan anak. Setiap orang tua tentu ingin anaknya sukses di masa depan. Oleh karena itu, orang tua memiliki peran penting untuk menanamkan nilai-nilai kedisiplinan sejak dini, sehingga hal tersebut menjadi kebiasaan dalam kehidupan anak. Untuk membantu anak mengembangkan potensinya, orang tua dapat memberikan perhatian yang penuh, mendukung apa yang mereka lakukan, serta mengajarkan nilai-nilai kebaikan yang akan membantu anak mencapai kesuksesan. Yang keempat adalah orang tua sebagai pendorong dan motivator anak. Dukungan dari orang tua dapat membuat anak merasa senang, dihargai, dan disayangi. Ketika anak usia dini menghadapi masalah, dukungan orang tua akan membantu mereka lebih semangat mencari solusi. Memberikan motivasi dan dukungan sangatlah penting, terutama di masa usia dini. Karena hal ini akan mendorong anak untuk lebih bersemangat dalam belajar dan menjalani aktivitas sehari-hari. Lalu yang kelima adalah orang tua sebagai fasilitator anak, di mana fasilitas belajar adalah segala sesuatu yang membantu anak dalam proses belajarnya. Orang tua berperan menyediakan fasilitas yang mendukung agar anak dapat belajar dengan baik. Dengan fasilitas yang memadai, perkembangan dan prestasi anak, terutama di masa usia dini, dapat meningkat. Fasilitas yang tepat juga membuat anak merasa lebih nyaman dan senang saat belajar. Lalu berikutnya adalah hak anak yang dilanggar. Yang pertama adalah berdasar pasal 26 huruf A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, di mana orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak. Pada kasus tersebut, orang tua dari Awan, yang dalam kejadian ini adalah Usman, yaitu ayahnya, tidak menunjukkan adanya tanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik, bahkan melindungi anaknya. Yang kedua adalah hak lain yang dilanggar, yaitu pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, di mana setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Dalam hal ini, Usman telah melanggar hak Awan untuk dapat hidup sejahtera lahir dan batin serta mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat. Lalu yang ketiga adalah jika berdasar dari pasal 54 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib mendapatkan perlindungan dari tindak kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan atau pihak lain, di mana pihak lain ini adalah orang tuanya. Dalam hal ini, Usman selaku ayah korban melanggar pasal tersebut karena seharusnya ia mendapatkan hak berupa perlindungan dari segala kekerasan baik itu fisik, psikis, kejahatan seksual, serta kejahatan-kejahatan lainnya. Di mana dalam hal ini, Usman justru melakukan tindak kekerasan kepada Awan yang merupakan anak kandung dari Usman itu sendiri. Lalu berikutnya adalah ancaman terhadap Usman selaku ayah
dan pelaku dari tindak kekerasan, tindak penganiayaan tersebut. Yaitu adalah dari hasil pemeriksaan, Usman selaku ayah dan juga pelaku penganiayaan ini negatif menggunakan narkoba, dikarenakan tidak ada hasil yang mengindikasikan penggunaan narkoba setelah dilakukan pemeriksaan sampel urin. Yang dapat diartikan bahwa dalam melakukan tindakannya, pelaku dalam keadaan sadar dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah ia lakukan. Tersangka yaitu Usman terancam terkena hukuman 15 tahun penjara. Hal ini berdasar dari narasi di awal bahwa pelaku dikenakan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, di mana dalam pasal tersebut diungkapkan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mengakibatkan matinya korban dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 45 juta rupiah. Lalu dalam hal ini ancaman yang dijatuhkan kepada Usman telah tepat dan sesuai karena perbuatan yang dilakukannya telah sesuai dan memenuhi pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, di mana Usman telah melakukan penganiayaan terhadap Awan yang menyebabkan Awan meninggal dunia. Namun bisa saja ancaman bertambah mengingat korban ialah anak kandung dari pelaku, maka hakim juga dapat mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Lalu kita sampai di kesimpulan, yaitu seorang anak berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Anak juga berhak untuk mendapatkan pendidikan dan lingkungan yang layak sebagai tempat untuk dia berkembang dan mengeksplorasi dirinya. Kejadian yang menimpa Awan merupakan kejadian yang memilukan karena menyebabkan Awan yang masih anak-anak harus mendapatkan perlakuan yang keji dari Usman yaitu ayahnya. Usman yaitu pelaku dan juga ayah dari korban yaitu Awan telah melanggar banyak hak anak yang seharusnya bisa didapatkan oleh Awan yang masih di dalam masa anak-anak. Salah satunya ialah hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, kejahatan seksual, serta kejahatan-kejahatan lainnya. Perbuatan Usman pantas untuk ditindak lebih lanjut karena telah menghilangkan nyawa orang lain yaitu anaknya. Maka hukuman yang pantas ialah dengan berdasar pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang diancam 15 tahun penjara dengan mempertimbangkan juga hak-hak korban yang masih anak-anak. Baik, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan bagi kita semua.